Virtue Placers, film di sini. Nah, di video ini saya akan membahas salah satu identitas asli dari sang Tobiropo atau Flying Six, yaitu Who's Who. Nah, jadi mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video dari Filmi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, mari di video ini kita akan berteori yang mungkin akan cukup liar, yaitu mengenai siapakah karakter Who's Who ini. Karena dia adalah satu-satunya karakter di Tobiropo yang mungkin menggunakan topeng. Dan menurut saya pun ini adalah salah satu karakter dari Tobiropo yang menarik. Walaupun tentu saja favorit kita semua adalah Ulti. Oke, kita tahu kemunculan dari Tobiropo ini yang paling depan sebelumnya adalah Who's Who ini. Lalu dia pula lah yang sepertinya cukup berani dalam berkata-kata dibandingkan dengan yang lain kecuali Ulti lagi. Jadi menurut saya karakter ini cukup mempunyai peran penting ke depannya. Jadi di sini saya akan berteori bahwa Who's Who adalah salah satu karakter yang pernah disebut sebelumnya, alias dia adalah Shimotsuki Ushimaru, sang daimyo dari Ringo. Nah, pasti banyak dari kalian juga yang akan bingung dan merasa aneh. Jadi mari akan saya jelaskan satu persatu kenapa saya mempunyai teori demikian. Jadi kita diberitahu bahwa daimyo Ringo ini alias Shimotsuki Ushimaru dikatakan meninggal 18 tahun yang lalu, yaitu ketika Kaido datang dan membunuhnya. Walaupun begitu, saya tidak cukup yakin Kaido akan membunuh karakter seperti itu. Dia adalah sang daimyo dari klan Shimotsuki yang terkenal akan kehebatan pedangnya. Mungkin untuk klan Shimotsuki yang lain contohnya adalah Ryuma. Dia adalah sang dewa pedang. Lalu guru dari Zoro pun Koshiro, dan bapaknya Kozaburo yang membuat Wado Ichimonji dan Enma. Mereka semua pasti seorang samurai yang sangat hebat. Bahkan Yasui pun berhasil bertahan hidup cukup lama, dan dia dikatakan oleh Oden sebagai samurai terhebat pada saat itu. Tepatnya ketika Oden masih muda. Jadi dapat saya katakan, seluruh klan Shimotsuki ini pasti berisi orang-orang yang luar biasa hebat. Selain itu pun, kita tahu, Kaido itu bukan orang yang akan asal-asalan membunuh orang-orang yang hebat. Dia lebih berusaha untuk membuat orang tersebut hancur harga dirinya. Dan setelah saat itu, barulah dia ingin agar orang tersebut menjadi bawahan dari Kaido. Kita sudah pernah melihatnya beberapa contoh orang seperti itu, salah satunya adalah Hawkins. Bahkan, seseorang dari Worst Generation seperti Luffy dan juga Kid tidak dibunuh oleh Kaido. Mereka yang pasti mempunyai ambisi yang luar biasa dan tidak akan mau untuk berada di bawah orang lain, tapi tetap saja Kaido tidak membunuhnya, dan Kaido tetap berharap kedua orang ini akan tunduk di bawah Kaido. Walaupun kita tahu akhirnya mereka pasti akan memberontak dan melawan Kaido ini. Jadi dari sini saja sudah dapat kita lihat bahwa Kaido tidak akan asal-asalan membunuh seseorang yang sangat kuat. Mungkin seperti Asura Doji pun Kaido masih menginginkannya untuk menjadi kru dari Kaido ini. Jadi kemungkinan jika Shimotsuki Ushimaru sangatlah hebat, dia kemungkinan akan dibunuhnya sangatlah kecil. Lalu Ushimaru pun menurut saya sangat cocok dengan definisi kuat yang Kaido inginkan. Dia bahkan menjadi majikan dari peliharaan yang cukup hebat seperti Onimaru. Yang kita pun tahu, dia akhirnya menyandang nama Gyukimaru yang berada di jembatan Ringo itu. Dengan skill berpedang yang menurut saya cukup hebat karena dia dapat bertarung dengan Zoro. Walaupun kita tahu Zoro tidaklah serius. Jadi saya yakin Oda tidak akan membuat karakter dengan detail yang cukup banyak seperti Shimotsuki Ushimaru ini hanyalah menjadi cerita belaka atau hanyalah terbuang percuma seperti itu. Walaupun begitu, kita tahu bisa saja Orochi ini menyuruh Kaido untuk membunuh semua daimyo. Tapi tentu saja mungkin Kaido tidak akan menuruti semua perintah Orochi begitu saja. Seperti dia yang akhirnya membunuh kedua tua bangka Kurozumi. Selain itu pula, kenapa daimyo dari Hakumai yaitu Shimotsuki bisa masih hidup selama 20 tahun? Jadi menurut saya, dengan hidupnya Ushimaru pun, sang Onimaru akan bertemu kembali dengan masternya ini. Jadi detail-detail yang cukup banyak mengenai Shimotsuki Ushimaru ini tidak akan terbuang
Dan itulah akhirnya mereka akan bertemu kembali antara Orochimaru dengan Onimaru. Nah, jadi sekarang coba kita lihat bentuk fisik di antara Wushu dengan Shimotsuki Orochimaru ini. Ya, kita lihat Wushu dari bentuk muka, warna rambut yang terang, keriting, lalu juga dagunya yang kotak, serta dia tidak mempunyai rambut lain seperti kumis dan yang lain-lainnya, cukup mirip dengan Shimotsuki Orochimaru. Di sini pun Wushu, dia mempunyai topeng yang cukup mencurigakan. Mungkin akan terlihat seperti bagian dari bajak laut Kaido karena dia mempunyai tanduk dan yang lainnya. Tapi jika kalian perhatikan, topengnya itu cukup mirip dengan binatang ox. Ox ini apa ya? Mungkin seperti kerbau lah. Bahkan jika kita perhatikan lebih jauh di flashback Kozuki Oden, kita melihat Orochimaru dengan Onimaru dia menggunakan jubah dengan gambar yang mirip seperti ox juga. Dan topeng dari Wushu ini bahkan sangat mirip dengan jubah yang digunakan oleh Shimotsuki Orochimaru. Apakah itu hanya kebetulan semata? Kenapa Oda menggambar sesuatu seperti itu yang sangat detail untuk jubah dari Shimotsuki Orochimaru ini? Lalu, kita jika melihat pedang dari Wushu ini, mungkin kalian bisa perhatikan di sarung pedangnya. Benar-benar sarung pedang yang tipenya tipe dari Wano Kuni banget. Dengan bunga dan sakura di desain seluruh sarung pedangnya. Kita pun mengetahui, samurai dari Ringo ini, tepatnya untuk keturunan Shimotsuki, akan menggunakan satu pedang yang sama dari lahir hingga mereka mati. Mungkin contohnya seperti Ryuma, di mana dia akhirnya menggunakan pedang yang sangat hebat itu, yaitu Susui, hingga dia bisa mengubahnya menjadi hitam, dan dia pun akhirnya mati, dan dikuburkan dengan pedang Susuinya itu bersama-sama. Mungkin kurang lebih di atas mayatnya diberikan pedang tersebut. Itu seperti cara mengubur di Ringo ini. Jadi bisa saja pedang yang Wushu gunakan ini adalah pedang yang sama dengan yang digunakan oleh Shimotsuki Orochimaru dari lahir hingga dia mati. Dan di flashback pun kita melihat dia menggunakan kimono bunga yang cukup mirip dengan desain dari pedang si Wushu ini. Lagi-lagi, apakah ini hanyalah sebuah detail yang Oda buat dengan percuma untuk Shimotsuki Orochimaru ini hanyalah terbuang lagi? Serta, jika kita lihat penahan gagang pedangnya, bahkan memiliki desain yang cukup mirip dengan pedang-pedang dari Wano Kuni lainnya. Mungkin jika kalian perhatikan mirip dengan pedang Enma, serta Amen no Habakiri. Bahkan, pedang dari Okiku pun berbentuk seperti itu. Mungkin itulah alasan dibalik kenapa Wushu mempunyai desain pedang yang seperti itu. Di balik dia adalah salah satu bawahan Kaido yang seharusnya terlihat sangat garang. Dia memiliki desain bunga-bunga yang seperti itu. Serta jika kita melihat seluruh tato dalam tubuhnya, dia memiliki tato yang cukup besar di dadanya. Mungkin itu sebagai alih-alih agar tato bulan sabit di kakinya tidak terlihat, dan itulah untuk menyembunyikan bahwa Shimotsuki Orochimaru ini salah satu juga bagian dari pengikut Kozuki Oden. Dan tentu saja jika kita mengingat nama kartu dari satu Flying Six ini, yaitu Wushu, itu akan sangat masuk akal untuk dia menjadi seseorang yang lain. Mungkin buat kalian yang tidak tahu permainan dari Wushu ini, kadang permainan ini mempunyai nama lain adalah Gueshu. Mungkin kalian tahu sendiri arti dari Gueshu itu adalah tebak siapa. Jadi tebak siapakah seseorang dari Wushu ini. Bukankah akan sangat pas jika kita harus menebak siapa karakter dari Wushu ini, dan ternyata dia adalah sang Shimotsuki Orochimaru, di mana akhirnya dia berperan menjadi karakter lain seperti Shimotsuki Yasui dan juga Denjiro. Maka jika benar-benar seperti ini, hampir seluruh dari klan Shimotsuki ini benar-benar berpengaruh hebat di Wano Kuni. Seperti contohnya Shimotsuki Yasui, walaupun dia terlihat seperti begitu saja, tetapi dikatakan dia dulu samurai yang hebat, serta dia pun yang akhirnya membuat para aliansi ini berhasil selamat untuk berperang di Onigashima. Jadi peran dari Shimotsuki Yasui ini sudahlah sangat solid, sudah terlihat di Wano Kuni. Lalu, salah satu Shimotsuki lain yang juga daimyo, yaitu dari Ringo, dan ini adalah Shimotsuki Orochimaru. Kita baru saja mendengar hanya cerita-cerita belaka saja. Kita belum mengetahui apa yang dia lakukan. Mungkin yang kita ketahui dari dia adalah dia mempunyai peliharaan hebat yang disebut sebagai Onimaru. Maka menurut saya akan sangat pas jika Shimotsuki Orochimaru ini akhirnya berperan dengan sangat baik di Onigashima juga, menggantikan peran dari mendiang Shimotsuki Yasui yang sudah dibunuh dengan kejam oleh si bangsat Orochi. Nah,
Itu akan sangat pas menurut saya dengan tema di warna kuning ini sebagai kesetiaan. Jadi bagaimana menurut kalian, siapakah wujud dari Wushu ini sebenarnya? Apakah cukup masuk akal jika dikatakan bahwa dia adalah Shimosuke Orochimaru? Dan jika bukan, apakah Shimosuke Orochimaru yang asli benar-benar sudah mati? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue udah film pamit, and I'll see you guys next time. We are ありったけの夢を